Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan saja. Sebagaimana kami ada hari ini, sebagaimana kondisi iman kami hari-hari ini, itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur kepada Engkau, kami datang kepada Engkau. Kami datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan buat dalam hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam perjuangan iman kami mengikut Engkau Tuhan. Kami ada di tempat yang benar, memuji memuliakan Engkau. Kami datang beribadah kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tibalah kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa-dosa hamba-Mu, bahkan kami semua. Kuduskan layakkan Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, bahkan umat-Mu. Memberikan hikmat dan pengertian bagi kami semua. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh termeterai dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk terus melangkah di hari-hari hidup kami dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya harap kita semua baik-baik saja ya. Iya ya, puji Tuhan. Kalau sudah diibadah berarti semua baik-baik saja. Ya, hari ini kita mau belajar tentang di bawah sebuah tema, teguhkan imanmu. Nah saya merenungkan tema ini. Ada 3 kata di sini. Teguhkan imanmu. Gitu ya. Benar nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya. Teguhkan imanmu. Coba kita beberapa detik ini memikirkan, merenungkan tema ini. Di dalam hati kita sambil kita merem. Teguhkan imanmu. Apa yang terjadi, saudara? Kita harus meneguhkan iman kita. Nah, yang menariknya itu kita mau lihat ini di bawah satu surat, ya. Rasul Yudas, ya. Di sini dikatakan bahwa Yudas itu siapa? Saudara Yakobus. Ya, jangan seperti ibu-ibu di gereja yang dulu, ya. Puji Tuhan, Yudas walaupun mengkhianati Yesus, tapi masih sempat menulis surat. Hei, bukan Yudas yang itu ya. Nah, jemaat ICC jangan-jangan ada yang berpikir begitu juga ya. Jangan, saya harus klarifikasi. Jadi Yudas ini adalah Yudas saudaranya Yakobus. Coba kita lihat ayat 1. Ya, karena Yudas itu cuma 1 pasal 25 ayat, ya. Jadi, dari Yudas hamba Yesus Kristus. Jelas, saudara ya. Dan saudara Yakobus, ya. Bukan Yudas Iskariot, ya. Jadi jangan seperti ibu-ibu yang di sono, ya. Walaupun mengkhianati Yesus, tapi masih sempat nulis surat. Oh haleluya. Jangan ya, jangan. Beda orang kawan ya. Beda orang. Oke. Jadi Yudas ini
memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas ini memang nggak terlalu terkenal seperti Yakobus. Enggak. Ya. Dia berdiri memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yakobus. Orang-orang, murid-murid, kalau kita lihat, kalau nggak Yohanes, Petrus, Yakobus, ya Andreas, ya biasa, atau Thomas. Tapi Yakobus jarang, gitu ya. Sehingga kalau kita itu kan kalau ketemu orang yang mungkin kita baru berkenalan, ini siapa ya? Oh itu saudaranya si A. Si A-nya itu dia kenal. Tapi ini saudaranya. Begitu ya. Ini siapa? Stephen. Stephen yang mana ya? Itu loh. Bukan Pak. Pelayanan di mana? Di TCC. Stephen yang mana? Itu loh. Yang gebalnya Pastor Daniel Supriyanto. Oh, Pastor Daniel, nah begitu. Kira-kira begitu ya. Dia, ya ini bukan dia memposisikan dirinya sebagai apa rendah bukan ya. Tapi karena memang yang terkenal itu Yakobus. Yang terkenal itu saudaranya, begitu. Jadi lebih mudah orang memperkenalkan dirinya. Oh mungkin Bu Esther lebih terkenal dari saya misalnya. Siapa Stephen? Itu loh suaminya Bu Esther. Oh yang Esther itu, oh iya begitu ya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi jelas Yudas memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat tema ini di bawah surat orang yang gak terkenal ini. Ya. Tapi dia ada hamba Tuhan. Dia adalah hamba Yesus Kristus. Tetapi ada bagian-bagian atau surat ini kalau seorang ahli atau seorang pakar menafsirkan bagian surat ini, 25 ayat ini adalah satu nyanyian salib kepada gereja-gereja atau kepada orang-orang percaya supaya bertekun di dalam iman. Ya. Kenapa? Waktu itu ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ada pengajar-pengajar sesat, atau ada penyesatan di sana. Supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Nah sepintas kita melihat tema ini dalam hidup kita hari-hari kita. Teguhkan imanmu. Apa sebenarnya yang terlintas di dalam pikiran kita? Saya coba memahami tema ini dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ini juga bisa menyiratkan kehidupan iman kita ini sedang ya bisa tidak baik-baik saja atau juga ya baik-baik saja ya. Karena itu perlu diteguhkan ya iman kita. Karena kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara iman, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya itu pistis, ya, itu artinya percaya. Ya, percaya. Itu masih sesuatu yang apa ya? Percaya apa? Maksudnya begitu. Kalau kita katakan kita ini percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Nah itu kan. Iman itu apa sebenarnya? Mungkin ada di gambaran Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi begini, dari penulis Ibrani kita mendapatkan gambaran tentang iman. Iman adalah dasar, fondasi dari yang kita harapkan, segala yang kita harapkan, apapun itu, kita mengharapkan apa. Jadi dasar kita berharap itu adalah iman.
Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan itu yang belum kita lihat. Ngerti nggak ya? Ya. Kita belum bukti itu belum kita lihat. Bukti itu belum menjadi satu kenyataan. Bukti itu belum kita dapat, belum kita terima. Tetapi ada dasar dalam pengharapan kita bahwa itu akan kita dapat. Nah, itu iman. Ngeri-ngeri juga ya. Supaya kita itu satu persepsi ya. Iman itu bukan hanya satu persetujuan intelektual di dalam otak, di dalam pikiran kita. Iman juga itu bukan berbicara perkara yang matematis. Dua ikan, 5 roti, orang banyak segini, kan gak cukup. Untuk kita aja 5 roti 2 ikan gak cukup nih kita orang sebanyak gini. Ya Bu Sari, gak cukup. Saya aja makan seekor. Pak Ferry seekor, terus yang lain apa? Makan piringnya. Iya kan? Bukan perkara itu. Tetapi 5.000 orang laki-laki saja itu sisanya 12 bakul, yes. Itu iman, saudara. Kan itu melampaui dari apa yang 2 tambah 5. Ada hal yang memang iman kita itu bukan perkara apa yang kita pikirkan. Walaupun itu sesuatu itu benar, tetapi ada melampaui dari apa yang kita pikirkan. Iman itu melampaui rasio pemikiran kita. Melampaui keadaan waktu. Itu iman. Tapi iman juga itu berbicara hal-hal praktis. Ketika saya bilang saya ini orang beriman, mulut ini harus dijaga. Betul nggak? Tindakan saya ini harus dijaga, perbuatan saya ini harus dijaga karena saya punya iman. Jangan berimannya saya itu perkataannya beda, perbuatannya beda. Ya, mulutnya kasar, perbuatannya salah. Nah, ini kan tidak sinkron dengan iman kita. Ya. Hari-hari kita coba kita pikir hidup kita dalam keluarga. Ya. Bagaimana menghadapi Pak Leo? Ya Bu Sari. Contoh. Ya saya pikir kita setiap keluarga punya pergumulan masing-masing. Soal perkataan, soal perbuatan. Kita katakan kita beriman, kita punya iman itu. Pak Ferry. Tapi kata-kata kita di tengah keluarga, tengah istri, anak-anak, itu jauh dari apa yang kita imani. Coba ceklah perkataan-perkataan kita kepada istri, kepada suami, sama anak-anak. Jujur. Saya aja kalau lihat, greget lihat anak-anak saya itu. Iya. Greget, saudara. Rasa-rasa ini mau keluar kata-kata yang, tapi, aduh. Nah itu kalau kita punya Roh Kudus, mulai lagi. Nah itu untungnya kita jadi orang percaya. Di saat kita udah ada yang ngeredam, seolah-olah, Stephen, hati-hati. Pak Ferry, hati-hati, nah gitu ya. Seolah-olah ada yang berkata begitu. Di saat mungkin tangan kita suruh, ada yang nahan, ngapain lu, ngapain, nah begitu. Ya kan? Ada yang mengingatkan kita. Baik. Tolong slide saya, Os. Ini. Identitas orang Kristen menurut surat Yudas. Siapa? Orang percaya. Nah. Kita baca sama-sama. Siapa sebenarnya orang Kristen itu dalam surat ini? Yang pertama, orang Kristen adalah mereka yang dipanggil oleh Allah. Kata Yunani, kalein.
dari kata Yunani, dari kata dasar kaleo. Kaleo. Kalau kita itu biasa pegang handphone, call. Call ya, dari call. Kaleo. Jadi call itu sebenarnya dari akar katanya itu dari bahasa Yunani sebenarnya. Kaleo, memanggil. Jadi kan kalau kita ada panggilan Pak Ferry, call, calling ya begitu ya. Call. Nah ini kaleo. Dipanggil, kalenya jadi memanggil ya. Apa itu pengertiannya? Jadi kita ini orang percaya menurut Yudas sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk suatu jabatan, suatu kewajiban dan ada tanggung jawab di sana. Itu orang Kristen. Jadi dia ada jabatan. Ya, di gereja ada punya jabatan. Tapi juga ada punya kewajiban di sana sebagai orang percaya. Dan memiliki tanggung jawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen ialah mereka yang dikasihi Allah. Nggak ada amin. Orang-orang Kristen yang dipelihara untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Coba kita lihat itu di ayat 1 Bapak Ibu. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil. Nah itu kan. Yang dikasihi. Nah itu yang kedua. Dan yang dipelihara. Ini orang Kristen, ini orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya menurut Yudas adalah kita yang dipanggil, kita yang dikasihi, dan kita yang dipelihara. Amin? Jelas ya? Nah, ini panggilan kita. Oh, ada foto saya. Panggilan orang Kristen. Mari kita baca ayat yang ketiga. Coba satu orang bacain. Ada orang di sini kan? Ya, berjuang untuk mempertahankan iman, ya. Itu. Ini panggilan kita. Mempertahankan iman. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankan iman? Nah, itu. Ayat 20a ya. Yang pertama, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Masih ingat ini? Masih ya? Ah ini. Bisa lapor Pak Gembala udah lupa. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Bagaimana kita mempertahankan iman? Kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Bagian A. Sesuatu yang mutlak penting untuk menghadapi penyesatan. Ya ini karena ini surat ini juga ada penyesat-penyesat. Nabi-nabi palsu adalah dengan membangun iman kita sendiri. Saudara, kalau kita tidak membangun iman kita di atas dasar yang kuat, di atas dasar yang kokoh, ya ini kita akan menjadi orang yang terombang-ambing, disesatkan. Banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajaran-pengajaran sesat, saudara. Ya. Yang kadang-kadang kita tidak pahami, kita tidak ngerti, tetapi kita mengamini. Ya, nah itu bahaya, saudara. Setelah dicek, di cross check, wah ternyata itu salah. Tapi saya sudah amin. Nah itu, kita mengamini hal yang salah. Nah itu, saudara. Makanya kita harus bangun diri kita, bangun iman kita. Ya. Nah ini. Hal yang kedua. Banyak kali saya di foto itu. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana cara kita mempertahankan iman?
Membangun diri kita di atas dasar iman. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Coba kita bandingkan ini di Efesus 6 ayat 18. Coba satu orang lagi. Efesus 6 ayat 18. Ya, berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah. Ya. Jadi berdoa dalam Roh Kudus. Nah ini. Doa adalah sesuatu yang penting supaya bisa membangun iman kita sendiri. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Nah ini kan. Ini kemarin udah juga ya. Sama Pak Gembala udah. Saya tegaskan aja lagi. Nah ini bukan doa bahasa roh ya. Pak Gembala saya sampaikan. Tetapi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu. Ini Maxwell Coder. Dia mengatakan begini. Doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati yang didiami, diterangi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah permohonan, pujian dan ucapan syukur yang didorong atau didiktekan oleh roh. Ya, jadi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mendorong. Itu doa atau berdoa dalam Roh Kudus. Dikatakan begini, tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa berdoa. Nah, saudara ya, ini lebih keren lagi dia. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa berdoa. Saya pikir-pikir itu benar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya kita tidak bisa berdoa dengan benar, kita tidak bisa berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang belum bertobat bisa berdoa, bisa. Tapi bagaimana doa mereka? Bagaimana permohonan mereka? Bagaimana mereka berdoa kalau Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus termaterai dalam diri orang percaya itu belum ada dalam diri mereka. Bagaimana mereka berdoa di dalam Roh Kudus? Sedangkan diri mereka belum percaya kepada Kristus. Sekalipun mereka orang Kristen. Nah itu kan. Jadi orang yang berdoa dalam Roh Kudus, itu pasti orang yang bisa berdoa dengan benar, saudara. Jadi berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan iman? Yang ketiga, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Apa yang dimaksud dengan kasih Allah? Kasih Allah bisa menunjukkan baik pada kasih Allah kepada kita maupun kasih kita kepada Allah. Ya, jadi dengan baik Allah mengasihi kita dan kasih kita kepada Allah. Kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Peliharalah katanya begitu. Peliharalah diri kita itu di dalam kasih Allah. Artinya senantiasalah hidup kita ini selalu ada di dalam kasih Allah. Begitu. Kalau Allah mengasihi kita, berarti kita juga mengasihi Allah. Apa bukti kita mengasihi Allah? Apa contohnya kita mengasihi Allah? Allah mengasihi kita. Oh jelas. Anaknya diberikan buat kita. Keren. Nah kalau kita mengasihi Allah. Nah kita kan harus Allah mengasihi kita, mengasihi Allah. Katanya begitu. Untuk mempertahankan iman kita supaya teguh. Allah membuktikan kasihnya dengan memberikan Yesus Kristus anaknya. Nah kita, apa kasih kita kepada Allah? Buktinya apa? Contohnya apa? Satu. Ibu Sarah apa Bu? Oh tadi mencuap-cuap Bu tadi mulai. Beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Yang bilang amin apa lagi Pak? Satu beribadah. Tidak melakukan dosa.
Ya, karena kita mengasihi Allah, saya berhenti melakukan dosa. Oke. Ada lagi? Memberikan persembahan. Allah mempersembahkan anaknya. Jadi kita mempersembahkan persembahan kepada Allah. Oke. Terlalu banyak, saudara. Banyak kalau kita mau list satu-satu. Dan kasih Allah itu yang utama itu dia memberikan anaknya. Tapi kasih Allah dalam hidup kita itu terlalu banyak, saudara. Terlalu banyak. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita kembalikan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Allah. Nah ini saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan kasih Allah ini, kita mungkin kalau kita kaitkan dengan iman kita, kita percaya bahwa Allah mengaruniakan iman kepada kita. Dan iman ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan salah satu buah dari Roh Kudus itu adalah halo? Kasih, sukacita, banyak saudara. Ada 9 kan gitu ya. Iya. Kasih aja Pak, kasih. Kita belajar tentang kasih Pak ya. Jangan Pak, saya tahu Bapak hafal. Kasih ya. Salah satu buah itu adalah kasih. Saudara. Jadi yang penting dalam hidup kita. Saya mau katakan begini saudara. Anda boleh punya berbagai macam karunia. Ya, karunia apapun itu. Mungkin 1, 2, 3. Anda boleh. Roh Kudus memberikan karunia. Tapi yang penting daripada setiap karunia, dari setiap pekerjaan Roh Kudus, itu adalah buah. Itu adalah buah Roh Kudus. Anda melakukan mujizat, tapi Anda tidak punya kasih dalam hidupmu. Anda tidak sabar, Anda tidak punya penguasaan diri, karakter Anda jelek, gak imbang, saudara. Karunia Roh Kudus itu bukan salah. Itu bagus. Benar. Tetapi yang Allah pentingkan 5 menit lagi. Oke. Yang Allah pentingkan bukan 5 menit lagi ya. Yang Allah pentingkan adalah buah. Buah roh itu. Menghasilkan buah. Itu kan selalu kata-kata Yesus. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Itu pergi menghasilkan buah. Bagaimana cara kita memelihara diri kita dalam kasih Allah? Jadi hal yang ketiga, supaya iman kita teguh itu, kita harus pelihara diri kita di dalam kasih Allah. Jadi bagaimana cara kita memelihara diri kita dalam kasih Allah? Dengan apa? Yohanes 5 ayat 10. Tolong dibacakan ini. 1 orang. Kalau 2 orang nanti ya. Benar itu? Coba sekali lagi.
Yohanes 15 ayat 10 itu. Yohanes 15. Itu di layar, Pak. Atau saya sebutkan kali. Nah. Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Nah, itu. Yaitu bagaimana kita cara memelihara kasih Allah? Dengan mentaati firman Tuhan. Ayat ini saya sudah baca, maka ketika ada, kok beda ya? Apa saya salah baca atau Alkitab yang berbeda? Ternyata kita yang salah dengar, begitu ya. Oke, jadi memelihara kasih Allah itu dengan mentaati firman. Di sini dikatakan, tetapi dengan demikian itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah, karena itu adalah dasar dari ketaatan kita. Yohanes 14 ayat 15. Tolong bacain. Yohanes 14. Nah, tuh. 21A-nya. Langsung Pak Roy. Ya. Ya, Bu. Ya. 21A aja, Bu ya. Tapi terima kasih sudah bacakan semuanya. Di sini semua selalu berbicara menaati perintah. Menaati perintah. Simple Bapak Ibu, simple. Kasih Allah itu dengan cara kita menaati perintah. Ya. Perintah Allah. Bagaimana cara kita memelihara diri kita dalam kasih Allah? Itu dengan cara menaati perintah Allah. Orang yang hidup di dalam kasih Allah itu adalah mereka yang hidup di dalam ketaatan pada perintahnya. Nah itu. Simple ya. Berarti logika terbaliknya. Orang yang tidak mengasihi Allah itu adalah orang yang tidak taat pada perintahnya. Artinya orang yang tidak taat pada perintah itu bukan orang yang mengasihi Allah. Pertanyaannya, apakah kita semua orang-orang yang mengasihi Allah? 3 orang. Harus yakin Bapak Ibu ya. Amin. Apakah kita orang-orang yang mengasihi Allah? Otomatis kita adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Ya Tuhan Yesus Pak. Saya bela Bapak. Logikanya cuma bolak-balik di situ aja. Simple Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Benarkah kita menaati perintah Allah? Amin. Kalau Anda tidak taat, berarti bukan Anda yang ada di sini. Anda di luar sono. Ya. Simple Bapak Ibu. Oke. Kesimpulan. Untuk bisa teguh dalam iman, maka hal yang harus kita lakukan itu yang pertama. Membangun hidup kita ada diri kita itu di atas dasar iman yang paling suci. Ya. Bangun diri kita. Jadi ini rahasia menurut Yakobus ya. Supaya kita itu teguh iman kita. Membangun diri kita di atas dasar iman yang suci. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, memelihara memelihara dan hidup dalam kasih Allah. Nah itu ya, agak kurang keedit itu. Memelihara dan hidup dalam kasih Allah. Simpel Bapak Ibu. Khotbah yang panjang ini cuma 3 poin ini.
Kita cuma muter-muter aja di sini ya. Ya. Coba kita mulai dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, oh iman yang teguh ya. Yang harus saya lakukan itu adalah memelihara atau membangun diri di atas dasar iman. Berdoa dalam Roh Kudus dan memelihara hidup di dalam kasih Allah. Simple. Simple Bapak Ibu. Saya berdoa supaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini saya tahu kita berjuang setengah mati. Ya. Hampir mati. Tapi kalau hampir berarti belum. Iya kan? Ya, nyaris saudara ya. Itu menunjukkan perjuangan yang begitu berat. Iman kita ini hari-hari ini sedang dipertaruhkan. Gitu. Ya. Apakah kita ini orang-orang yang setia? Apakah kita ini orang-orang yang tetap teguh di dalam iman? Menghadapi segala pergumulan, persoalan rumah tangga, anak-anak, pelayanan, apapun. Apakah iman kita masih tetap kokoh berdiri? Apakah kita masih kuat? Ataukah kita sudah mulai menyerah? Jangan menyerah Bapak Ibu. Pernah selalu saya katakan begini. Dalam setiap pergumulan kita, apapun, saya tahu kita punya pergumulan masing-masing. Punya masalah masing-masing. Anda boleh berhenti sejenak. Anda mungkin boleh beristirahat. Itu lebih baik. Tapi jangan sampai kita menyerah. Kalau kita sudah menyerah, sudah angkat bendera putih, selesai. Mau buat apa lagi? Kalau kita sudah menyerah. Tapi kalau kita mau berdiam diri dulu. Tuhan, aku capek Tuhan. Capek banget Tuhan. Kesel Tuhan. Capek banget aku. Dengan segala keadaan ini. Capek Tuhan dengan keluarga saya. Begini terus. Rasa-rasanya kita sudah putus asa. It's okay. Anda mau ngomong begitu lebih baik sama Tuhan. Daripada Anda ngomong, Tuhan selesai. Aku menyerah. Nggak kuat lagi Tuhan. Nggak tahan. Terserah Tuhan mau jadi apa. Oh, jangan. Jangan. Kita itu adalah anak-anak Tuhan. Bangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Berdoa dalam Roh Kudus Bapak Ibu. Ingat kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di saat kita sedang putus asa, di saat kita mungkin kecewa, di saat kita mungkin sedang kesal, ingat Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Artinya Tuhan itu ada di samping kita, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ketika kita mulai berbicara Tuhan, aku kesal Tuhan, aku gak tahan lagi. Hei ingat, Tuhan itu ada di sampingmu. Dia sedang berdiri di samping kita. Kita harus punya kesadaran seperti itu Bapak Ibu. Harus punya kesadaran seperti itu. Itulah wujud dari iman kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada menyertai kita. Berat, yes. Tapi tetap, jangan menyerah. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, itu kata firman Tuhan kepada Joshua. Itu juga yang menjadi kata-kata terakhir dari saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jemaat di sisi Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan karunia iman bagi kami. Iman yang Tuhan karuniakan bagi kami. Menjadi instrumen untuk kami percaya. Dasar kami berharap, dasar pengharapan kami akan janji-janji Tuhan. Atas Tuhan yang Maha Kuasa yang berdaulat atas hidup kami. Hari-hari ini Tuhan berat. Pergumulan-pergumulan, perjuangan-perjuangan iman kami Tuhan. Di mana kami harus tetap memilih taat sekalipun sulit. Di mana kami memilih untuk tetap setia.
Sekalipun hidup ini Tuhan punya masalah, di mana kami harus tetap memilih di dalam jalan Tuhan. Sekalipun kami Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan, Engkau tahu semuanya itu. Tapi kami percaya, Tuhan Yesus berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang bukan hanya mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan yang selalu ada mendampingi hidup kami di dalam segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Hamba berdoa, biarlah Engkau teguhkan iman kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan, dalam menghadapi, merespon setiap hal yang kami alami dan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu. Kuatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan berkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.